الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي وحيد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين جماعة Jum'ah rahimakumullah, memanjatkan puji syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Selain itu, khatib juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengingatkan jamaah tentang wasiat ketakwaan. Dan oleh karenanya pada momentum khutbah kali ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah dan menyampaikan salawat kepada Rasulullah, sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Yakni dengan senantiasa lebih semangat lagi menjalankan segala perintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan upaya inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang telah ditentukan oleh agama Islam, sehingga tidak melenceng dan tersesat ke jalan yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin, memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus terus kita laju hingga medan menurun dan mendatar. Tak boleh membuat kita terlena, tak boleh membuat kita terbuai. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaanlah merupakan rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan kebenaran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah perjalanan panjang kita haruslah menyempatkan dan berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan pelajaran. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung diri sekaligus kontemplasi yang dalam ibadah bahasa Arab disebut sebagai muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah kalian sebelum kalian dihisab, dan hiasi diri kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Yang dalam makna akal sehat, mumpung kita masih ada kuasa, bantulah orang sebanyak mungkin sebelum tak punya kuasa.
Mumpung kita punya sesuatu untuk disedekahkan sebelum tak punya daya apa-apa, mari berbuat baik, jujur dan saling membantu, terutama para penolong agama atau penuntut ilmu agama yang punya kelebihan tenaga. Bantulah dengan tenagamu, gotong royong membangun bangsa, agama dan desa kampung kita masing-masing bersama, karena ini perintah Allah dan Rasulnya, ta'awan alal birri wat taqwa. Mumpung kita punya usaha, bantulah orang yang tidak mampu di sekitar kita, karena mereka lah yang peduli dengan kita. Mereka para tetangga kita yang akan mensolatkan jenazah kita, mereka yang akan mendoakan juga, membantu ketika terjadi bencana alam, kebakaran, banjir. Apakah kita hanya sibuk meraup pundi-pundi keringat para duafa, fakir miskin, tetapi ketika kita sudah kaya, kita tidak pernah sedekah ke masjid, apalagi ikut membantu mengurangi kemiskinan. Jangan-jangan kita hanya sibuk memperkaya diri, tapi tidak pernah berniat membantu orang yang tidak mampu. Hisablah diri kalian. Bukankah ada zakat 2,5% hak fakir miskin duafa pada harta kita setiap bulannya? Dari 1 juta, 2,5% ada 25.000 harta orang fakir miskin hak mereka. Para pengurus yayasan atau yang punya kuasa, para pemimpin, pernahkah kita membagi-bagi harta kita kepada yang lemah, atau malah sibuk mengumpulkan kekayaan tetapi enggan berbagi kepada sesama? Hisablah diri kalian. Bukankah harta kita tidak dibawa mati, justru yang kita sedekahkan itulah yang abadi. Sedekahlah, berinfaklah, wakafkan harta kalian di jalan Allah, di masjid, di pesantren, di musola, bagikan kepada kaum duafa, fakir miskin yang lebih butuh makan, karena kita tidak punya daya apa-apa kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berada pada posisi sekarang ini berkat rahmat Allah, maka banyak-banyaklah kita membantu sesama manusia. Apakah usaha kita sudah menjual makanan, minuman halal? Jangan-jangan kita mendapat murka Allah karena menjual minuman miras, minuman keras, atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangankan agama, undang-undang saja melarang hal itu. Para pekerja, sudahkah Anda bekerja karena Allah atau karena proyek atau karena uang semata? Bekerjalah yang sebaik-baiknya mengharap pahala dari Allah. Hisablah diri kalian. Begitupun para pemuda yang sering membuang-buang waktu, menyia-nyiakan suaranya waktu. Lebih baik kamu gunakan suara indahmu untuk azan, memanggil, mengingatkan manusia agar menunaikan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lahu ba'dahu. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Perintahnya jangan sampai kita beramal atau beribadah karena manusia atau karena pujian manusia. Sementara di dalam Al-Quran juga telah Allah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting untuk manfaat dari introspeksi diri ini. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan
dan upayakan melakukan charging semangat hidup melalui introspeksi diri ini. Pertama, sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi mana yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan, apakah manfaat ataukah mudarat, ataukah semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran surat Yasin. Kedua, upayakan memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Ketiga, momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah berfirman, wa ati'allah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Keempat, memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif. Lakukan hal yang positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Man kana yaumu khairum min amsi fahuwa rohan, wa man kana yaumuhu mithlu amsi fahuwa ma'bun, wa man kana yaumu syarrum min amsi fahuwa mal'un." Siapa saja hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat. Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingatkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tidak tahu diri, kufur kepada nikmat Allah. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, dari uraian ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita berada di tahun baru 2025 yang menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri, kontemplasi. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la
ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramal awwalin wal akhirin al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali wa ashabi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daiman bidawamis samawati wal ard. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa tazawwadu fawahis ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala taati wa huduril jumu'ah wal jamaah was saum wa jama'iyah wal ma'murat wal wajibat wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada nafsihi wa thanna bi malaikatihi musayyihin bi qudsihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ghafir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah